Yang pertama, kasus ini udah gak nyambung kalau mau dibilang. Ini pertengahan antara formil dan material. Kita tidak bicara soal pembuktian dulu, apakah Mas Roy, Dr. Tifa melakukan apa yang disangkakan. Bang Refli, jadi saya lengkapi ya dari apa yang dinyatakan oleh Bang Refli tadi. Nah, kalau kelayakan P21 dari perkara, kan ada sisi formil dan material. Nah, sebenarnya kita ini bicara di tengah-tengah antara formil dan material. Yang pertama, kasus ini udah gak nyambung kalau mau dibilang. Ini pertengahan antara formil dan material. Kita tidak bicara soal pembuktian dulu, apakah Mas Roy, Dr. Tifa melakukan apa yang disangkakan. Tapi yang jelas Mas Roy dan Dr. Tifa itu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diupload oleh Dian Sandi, yaitu dokumen elektronik ya, yang dikatakan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan tidak di-endorse oleh Pak Jokowi bahwa itu dokumen dia, milik dia. Tidak pernah. Itu saya sampaikan waktu saya diminta keterangan sebagai ahli. Jadi tidak dimungkinkan kalau sekarang digunakan ijazah asli Pak Jokowi yang disita di Polda Metro sebagai barang bukti. Yang harus disita adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Ya, dokumen elektroniknya, dan Dian Sandi harus ditarik tidak sebagai saksi. Jadi kalau mau benar itu harusnya Dian Sandi dilaporkan dulu oleh Pak Jokowi. Ya, dia terlapor utama. Nah, atau Dian Sandi juga turut serta menjadi tersangka. Nah, itu ya. Jadi dia adalah harus dibilang pelaku utama dulu. Nah, kalau itu asli atau palsu dokumennya, kan kita nggak tahu. Jadi yang diupload itu. Jadi ini udah nggak nyambung nih. Nah, kalau sekarang dihadirkan barang bukti, saya juga udah sampaikan juga. Yang namanya barang bukti itu yang disita adalah yang terkait dengan kejahatan, alat untuk digunakan yang digunakan untuk kejahatan atau hasil kejahatan. Nah, kalau ini terkaitnya bagaimana? Ya kan? Dan kalau di lab krim, sekali lagi saya ulangi, di lab krim suatu dokumen itu untuk membuktikan bahwa dia diduga ada kepalsuan. Bukan di lab krim karena untuk menguji bahwa dokumen itu asli. Ini kebalik ini. Jadi aneh. Jadi di lab krim untuk apa? Untuk menyatakan itu asli. Tidak ada itu. Jadi tidak ada juga putusan yang akan menyatakan dokumen ini asli, tetapi akan menyatakan ini tidak palsu atau palsu, ya, karena ada diduga pemalsuan. Jadi kalau sekedar hanya untuk menyatakan bahwa dokumen itu asli, tidak ada. Nah, lab krim yang menyatakan itu identik atau menjadi asli, akhirnya juga nggak ada. Yang ada karena diduga palsu. Tetapi dalam perkara pencemaran nama baik atau fitnah, dokumen itu menjadi harus di lab krim. Itu aneh sebenarnya. Kelihatannya kayak wajar tapi aneh, luar biasa. Itu yang pertama. Jadi harusnya tidak bisa. Ya. Yang kedua, sekarang penetapan tersangka itu harus juga diperbaiki secara formalitas. Jadi kalau sudah ada pasal-pasal yang dirubah, ya dirubah penetapan tersangkanya, diperbaiki. Dan itu harus disampaikan. Mungkin sudah diperbaiki, kalau tidak disampaikan tidak bisa. Yang ketiga, waktu gelar perkara tanggal 15 Januari dan saya sudah 15 Desember, saya sudah tanya juga sama Mas Roy, itu BAP sebagai tersangka sudah belum dikasih? Sampai hari ini ternyata belum, dan ternyata tim lawyer katanya sudah menyampaikan 2 kali permintaan secara tertulis, tidak dikasih. Dan waktu diminta oleh tim lawyer waktu itu,
Di depan saya juga, karena saya hadir, ada di Reskrim Umnya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kan udah tahu, udah lihat, kan mendampingi. Bukan begitu. Yang namanya KUHAP itu dari dulu mengatur itu adalah haknya si tersangka, kalau diminta harus diserahkan, ya. Nah, itu juga materi ini dapat menyebabkan penyidikan yang tidak sah, ya. Jadi intinya banyak hal lagi, penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 juga nggak ada, yang sekarang menjadi pasal 20 di KUHP baru. Jadi kalau dibilang sekarang ini mau di P21 kan, ya saya bilang ini banyak cacat hukum yang terjadi, ya, baik formil maupun semi material, karena kita bicara bukan pembuktiannya, kita bicara syarat-syarat untuk menuju pemenuhan syarat material. Jadi itu semi material sebenarnya, itu udah banyak, karena bukti permulaan itu sudah tidak cocok, terutama pasal 32 ayat 1 yang disebut tadi Bang Refli, dan di pasal 35 itu udah jelas tidak tercantum narasi di dalam laporan polisi. Demikian ya, saya pikir ya, cukup. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan dengan Pak Ugro ya. Jadi Pak Ugro ini berkali-kali yang tidak dipahami oleh para termul adalah dia mengatakan dengan adanya RJ, ya, Restoratif Justice, sesungguhnya ada tindakan mencabut LP, laporan polisi. Karena laporan polisi, setelah laporan polisi SP3, tapi karena laporan polisinya itu kemudian hanya dalam satu nomor, maka yang terjadi adalah ya itu hilang semua secara administratif. Nah, itu yang kemudian tidak dipahami dan tidak ada kaitannya Mas Roy minta RJ atau tidak. Itu adalah sebuah konsekuensi dari salah pengadministrasian. Harusnya kalau 12 terlapor 12 LP bukan satu-satu. Iya. Oke, silakan. Izin Pak Ugro, mikrofonnya pakai ini. Ya. Oh, yang ini. Yang ini ditaruh aja Pak. Ini namanya mikrofon ya? Iya, mikrofon Pak, bukan speaker. Kalau Omon bilangnya itu speaker. Parah. Baik, terima kasih. Jadi makin hari makin jelas, makin hari makin dalam kita memahami perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 ya? 7. Ya, 7. Ya, 7. Dan beberapa rekan-rekan warga masyarakat yang sebetulnya tidak punya kapasitas untuk membuat laporan. Ya. Jadi pasal 160 itu kan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tidak pidana apa? Ya kan, nggak ada tindak pidana. Jadi kalau dilaporkan, sekarang dibuatkan laporan polisi oleh Pak Roy, itu memang tepat seperti itu. Sehingga siapa menebar laporan palsu, dia akan menuai laporan polisi itu aja. Kemudian ada beberapa statement lah dari beberapa rekan saya warga masyarakat yang kalau saya menjelaskan itu, saya senang debat hukum ya. Senang debat hukum. Tapi kadang-kadang yang tidak tahu ini ngajak debat kusir ya. Ya kalau debat kusir kan harusnya di tanah kusir. Setuju. Jadi masalah kaitan dengan keadilan restoratif atau resto justice ya. Kalau kita membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, itu sudah sangat-sangat jelas ya. Memang di situ lebih luas, tapi sudah disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, yaitu hukum acara pidana pasal 79 sampai 84 itu ketentuan umum tentang keadilan restoratif. Kalau yang 85 dan selanjutnya itu adalah keadilan restoratif di tingkat penuntutan, beda ya. Ya. Jadi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, nah, kalau sudah ditempuh keadilan restoratif, kemudian terbit surat penghentian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, ya,
Nah, SP3 ini jangan diartikan surat perintah pencabutan perorangan, jangan. Ya. Surat perintah penghentian penyidikan. Itu harus ditindaklanjuti lagi. Ini lebih tajam peraturan kepolisiannya, yaitu pengambilan barang bukti. Ya, jadi setelah ada SP3 yang diterbitkan kepada Pak Egy Sujana, Damai Lubis, ditambah sekarang Bung Rismon, ya. Kalau dipanggil Bang nanti kan lebih tua dari saya, nggak enak dipanggil Bung aja. Ya. Jadi Bung itu saya masih muda, Mas. Oh iya. Kalau bahasa Jawa naik rebung gitu ya. Oh, Rabung. Bayangin 709 barang bukti itu sudah harus dikembalikan. Kemana dari mana barang bukti disita? Iya. Itu saya mencoba mendalami membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya, pasal 15 sampai 18. 3 pasal itu dalam RJ itu seharusnya bukan hal yang mudah melakukan RJ dalam 1 hari selesai. Ya. Jadi administrasi yang perlu ditanyakan lagi adalah apakah ada surat permohonan tertulis. Kalau peraturan kepolisian ini ya, yang diajukan oleh pelaku, kemudian korban, ya, kemudian keluarga pelaku atau korban juga bisa mengajukan surat ditujukan kepada, karena di perkara di Polda bukan ditujukan kepada Dirkrim tapi kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, kelengkapan administrasi ini kalau tidak ditempuh berarti RJ-nya tidak sah. Berarti kalau RJ-nya tidak sah, ketiga tersangka harus dikembalikan pada posisi semula dulu. Ya. Untuk mengembalikan tersangka pada posisi semula, berarti harus ditempuh pra peradilan. Jadi kan tambah rumit ya. Ya. Tapi kita tidak perlu perumit. Berarti SP3 dianggap sudah sah. Nah, SP3 sudah sah, berarti perkara tidak akan bisa maju ke pengadilan. Jadi tidak ada, saya juga tidak pernah minta penghentian penyidikan. Saya juga tidak mengharapkan ada permintaan restoratif. Itu kewenangan yang ada, kewenangan yang dimiliki penyidik. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mendapat penjelasan atau kuliah dari saya, ya, yang jelas, mari kita baca pelan-pelan undang-undang tentang hukum acara pidana yang lama, yaitu Undang-Undang 881, hukum acara pidana, undang-undang yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, KUHP yang lama, sama, Undang-Undang 1 tahun 1946, dan KUHP baru, Undang-Undang 1 nomor 2023. Ya. Kemudian pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Kalau kita membaca itu semua, saya yakin kita tidak usah memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini lagi. Cukup pihak Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani pedoman Kejaksaan tadi nomor 1 tahun 2026. Ya. Jadi saya tidak bicara Pak Jaksa, hentikan, nggak usah. Itu di situ sudah sangat jelas. Ya. Ada masalah waktu harinya 14 dan 7 hari. Ya. Ada waktu bagaimana kalau berkas perkara tidak dikembalikan setelah diteliti oleh jaksa, diserahkan kepada penyidik, tidak dikembalikan dalam tempo 14 hari. Ya. Ada pedoman di situ yang mengatur bagaimana kalau SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik beserta berkas perkaranya. Nah, di situ jelaskan lagi, harus dibuatkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru. Nah, saya membayangkan sebagai mantan penyidik, kalau diterbitkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru, berarti berkas perkara harus dimulai lagi, start. Ya, start. Berarti kalau kita naik taksi itu bisa ada tujuan lain, nah, pindah ke tujuan lain tuh, diperbarui lagi. Ya. Surat panggilan dimulai lagi, ya kan. Tapi yang pemeriksaan kalau tidak perlu. Terus surat pemeriksaan sebagai saksi dimulai lagi, tanggalnya setelah SPDP baru. Oh. Ya. Ini yang sangat berat harus dipenuhi, itu aturan hukum acara pidana. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai dikatakan
ada yang mengatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak bisa diminta oleh siapapun. Ya. Dikatakan orang tersebut mengatakan kabar reskrim saja tidak bisa memerintahkan penghentian penyidikan. Tidak ada yang pernah menyatakan meminta kabar reskrim penghentian penyidikan, ya kan? Tapi meninjau mungkin iya seperti itu. Ya, meninjau kembali nggak ada masalah. Sebagai warga masyarakat, fungsi pengawasan atau kontrol silahkan. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini, ya mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Indonesia, ini sifatnya edukasi. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang tidak benar dari saya sangat terbuka apabila bisa mengundang saya atau memberitahu saya ketemu di mana, kita diskusi, kita debat hukum, itu lebih konstruktif, lebih edukatif, dan lebih bermanfaat daripada debat kusir yang kemudian kalau itu dipaksakan, orang akhirnya sakit, akhirnya debat kusir itu bisa pindah ke tanah kusir seperti itu. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya. Ya, sebelum Mas Roy mungkin ada tambahan dari Ramdan Syah ya. Ya, silakan. Ramdan kita Nih. tugaskan sebenarnya untuk ke DPR mengirimkan surat Ya, dan ini sampai hari ini kita tidak tahu Udah, apakah itu nggak apa-apa. Itu surat sudah, Pak. tersebut sudah ditanggapi DPR atau tidak selesai. Ya. Silakan Mas. Ya. Makasih rekan Leslie, kawan-kawan semua. Pada prinsipnya setiap pekan kami selalu mengupdate dan menelpon ke Komisi 3 terkait RDPU yang kami sampaikan. Tentu saja sebagai wakil rakyat, wakil kami, representasi dari termasuk kita semua berharap ini dijawab. Tetapi kita juga melihat bahwa apakah perlu misalnya